Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Excel Yudhistira, mata kuliah pengantar ilmu kependidikan. Jadi hari ini saya akan membahas satu topik yang menurut saya penting banget buat dibahas, yaitu soal orang tua yang kurang terlibat dalam pendidikan anak. Mungkin kedengarannya biasa saja, tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam, ini masalahnya yang sebenarnya udah lama ada di sekitar kita. Mungkin ada yang pernah ngerasain sendiri atau pernah lihat teman yang kayaknya nggak pernah ceritain sama orang tuanya, atau bahkan mungkin kita sendiri pernah ada di posisi itu. Nah, di sini saya mau mengajak dari masalahnya kenapa ini terjadi, dampaknya ke anak, sampai kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu. Sebenarnya orang tua kurang terlibat itu maksudnya gimana sih? Jadi keterlibatan orang tua itu bukan cuma soal ada tidaknya mereka di rumah. Lebih dari itu, apakah orang tua aktif nanya soal sekolah, mau dengerin cerita anak, ikut tahu perkembangan anak sehari-hari atau enggak. Bayangin ada anak yang tiap hari pulang sekolah, masuk rumah, langsung ke kamar. Gak ada nanya hari ini gimana, gak ada yang tahu dia lagi dapet tugas susah atau lagi berantem sama temennya. Orang tuanya udah capek kerja, langsung rebahan dan anak jalan sendiri. Kedengarannya familiar nggak? Nah, kondisi kayak gini sebenarnya lebih umum dari yang kita kira, dan yang bikin makin miris, ini bukan cuma terjadi di keluarga yang ekonominya pas-pasan. Keluarga yang mampu pun banyak yang kayak gini. Bedanya cuma kalau yang kurang mampu, orang tuanya kerja double shift buat cukupin kebutuhan sehari-hari. Kalau yang mampu sibuknya di meeting, acara networking, atau urusan karir. Ujung-ujungnya sama, anak kurang dapat perhatian. Dan yang bahaya itu bukan cuma orang tua yang nggak ada di rumah. Yang lebih susah dideteksi adalah orang tua yang fisiknya ada tapi emosinya nggak hadir. Duduk di sebelah anak tapi matanya ke layar HP terus. Ada yang kayak nggak ada, dan anak ngerasain itu loh. Kenapa ini penting banget? Karena rumah itu adalah sekolah pertama dan utama buat anak. Sebelum anak kenal guru, sebelum anak kenal teman-temannya, mereka kenal orang tuanya dulu. Kalau fondasi itu nggak kuat sejak awal, dampaknya bisa panjang banget. Oke, sekarang kita masuk ke analisisnya. Kalau orang tua kurang terlibat, sebenarnya apa sih yang terjadi sama anak? Yang pertama dan paling kelihatan adalah motivasi belajar yang turun. Anak itu butuh ada yang percaya sama dia, butuh ada yang bilang kamu bisa, gak apa-apa, gak apa-apa salah, coba lagi. Kalau di rumah gak ada yang kayak gitu, lama-lama anak jadi gak punya dorongan buat usaha yang lebih. Ngapain juga kerja keras kalau gak ada yang lihat. Yang kedua, kepercayaan diri anak bisa terganggu. Anak yang ngerasa nggak diperhatiin orang tuanya cenderung jadi lebih pendiam, gampang menyerah kalau ketemu kesulitan, dan nggak berani nyoba hal baru karena dari rumah sendiri aja nggak dapat support system yang kuat. Terus kalau dikaitkan sama konsep pendidikan ya, lingkungan belajar anak itu nggak cuma di sekolah. Rumah adalah lingkungan belajar utama. Kalau rumah nggak kondusif, anak jadi sangat bergantung sama sekolah. Padahal jam sekolah terbatas dan guru pun nggak bisa fokus penuh ke satu anak. Dan akhirnya beban guru makin berat. Guru udah ngajar banyak mata pelajaran, ngurus administrasi, masih harus jadi motivator, konselor, bahkan
kadang jadi pengganti peran orang tua buat anak-anak yang kurang dapat perhatian di rumah. Ini nggak adil buat guru dan nggak ideal buat anak. Kalau semua ini dibiarkan terus jadinya kayak lingkaran setan, anak nggak dapat perhatian, nggak semangat belajar, prestasi turun, makin nggak percaya diri, makin susah berkembang, dan terus berputar. Oke, sekarang bagian selanjutnya adalah solusinya. Karena meskipun masalahnya berat, sebenarnya ada hal-hal konkret yang bisa kita lakukan dan yang eh, nggak ada yang butuh biaya gede. Solusi pertama, bangun kebiasaan ngobrol rutin sama anak. Minimal 15-20 menit sehari. Nggak harus ngomongin pelajaran atau PR. Bisa nanya hari ini gimana, ada yang lucu nggak di sekolah, atau sekadar dengerin dia cerita soal temennya. Kedengarannya simpel tapi efeknya luar biasa buat anak. Dia jadi ngerasa diperhatiin, dihargai, dan punya tempat curhat. Solusi yang kedua datang dari sisi sekolah. Sekolah biasanya lebih aktif melibatkan orang tua, bukan cuma manggil pas pembagian rapor atau diadain pertemuan rutin yang ngobrolin bukan cuma nilai, tapi juga perkembangan karakter anak. Gimana pergaulannya, apa yang lagi dia suka atau kesulitannya. Orang tua perlu diajak jadi bagian dari proses, bukan cuma penerima laporan. Solusi selanjutnya adalah menurut saya yang paling penting adalah mengubah cara pandang soal apa artinya terlibat. Banyak orang tua yang merasa kalau mereka nggak bisa bantu PR anaknya atau nggak mampu bayar les, berarti mereka gagal. Padahal gak harus segitunya, cukup hadir, cukup dengerin, tunjukin bahwa kamu peduli dan percaya sama anak kamu. Itu aja udah luar biasa artinya buat mereka. Dan solusi yang keempat, lebih ke level kebijakan, pemerintah dan sekolah bisa bikin program edukasi parenting yang praktis. Bukan seminar panjang yang membosankan, tapi yang beneran ngajarin orang tua cara-cara sederhana buat support anak di rumah. Karena kadang orang tua bukan nggak mau terlibat, tapi mereka nggak tahu caranya. Oke, kita udah sampai di ujung podcast hari ini. Saya mau rekap dulu ya buat topik ini. Jadi intinya, kurangnya keterlibatan orang tua itu bukan masalah kecil. Dampaknya nyata, mulai dari motivasi belajar anak yang turun, kepercayaan diri yang goyah, sampai beban guru yang makin berat, dan ini terjadi di mana-mana. Di semua lapisan masyarakat. Tapi kabar baiknya, solusinya ada dan nggak sulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.